Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Indrawati, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bekasi. Saat ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu pengimbasan kepada guru-guru atau teman sejawat di SDN Muara Bakti 04 dan penerapan budaya positif di kelas 4 SDN Muara Bakti 04. Belakang saya melakukan itu, budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa, agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekolah yang mampu menciptakan kenyamanan dan memberikan kemerdekaan untuk hidup dan berkembang bagi peserta didik sesuai kodratnya menjadi sekolah yang diidamkan. Faktanya, kebanyakan lingkungan sekolah belum memberikan keleluasaan kepada peserta didik. Dalam hal ini, sekolah dan guru merupakan institusi yang berperan penting dalam pembentukan karakter. Tujuannya yang pertama, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas sehingga dapat menumbuhkan karakter baik pada siswa seperti mandiri, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan literasi siswa. Yang keempat, mengembangkan inisiatif yang tinggi pada diri siswa. Dan yang kelima, mewujudkan visi murid yang cakap, yaitu berakhlak, berkarakter, berprestasi, berpacu dalam logika, etika, estetika, dan logika. Tolak ukur keberhasilan yang saya impikan adalah 1. Terbentuknya keyakinan kelas yang dijalankan dengan baik oleh seluruh siswa yang ada di kelas, contohnya siswa semangat dalam KBM dan tidak terlambat dalam mengumpulkan tugas. Yang kedua, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Yang ketiga, terwujudnya siswa yang literat, dibuktikan terjalin komunikasi yang aktif antara guru dengan siswa. Yang keempat, munculnya inisiatif pada siswa dalam segala hal ketika berada di lingkungan sekolah ataupun rumah. Dan yang terakhir, meningkatnya motivasi dan semangat belajar siswa. Berikut adalah cuplikan dari aksi nyata saya. Selamat menyaksikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Muara Bakti 04, Ibu Dasi Suratni yang hari ini ternyata berhalangan hadir. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Muara Bakti 04 yang alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti serangkaian kegiatan bimbingan teknis tentang peningkatan kompetensi dan penerapan budaya positif di lingkungan SDN Muara Bakti 04. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan membuat RPP silabus dan segala macam, dikejar-kejar deadline. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di ruangan ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, panjang umur. Tidak lupa juga kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai acaranya, kita buka dulu dengan pembacaan doa. Pembacaan doa silakan dilakukan di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Bapak dan Ibu, kita akan mulai. Yang pertama adalah sambutan dulu. Sambutan yang sambutan yang akan dilaksanakan itu adalah oleh Bapak Nur Hasan Sidik sebagai senior guru di SDN Muara Bakti 04. Kepada Pak Nur Hasan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu dalam rangka Bintek atau istilahnya
workshop peningkatan kompetensi dan penerapan budaya positif di lingkungan belajar SDN Marwati 04 yang dalam hal ini dipandu oleh salah satu aset daripada SDN Marwati 04 yaitu Ibu Dini Indrawati SPD, yang mudah-mudahan apa yang nanti beliau sampaikan rekan-rekan semuanya dapat menyimaknya, dapat melakukan apa yang sesuai yang kita harapkan. Selanjutnya atas nama kepala sekolah saya mohon ujung maaf yang sebesar-besarnya, yang seharusnya ibu kepala sekolah yang memimpin, kebetulan beliau karena mendapatkan musibah sehingga beliau tidak dapat menghadirinya. Dan untuk rekan-rekan semuanya, ya, saya berharap untuk bisa mengikuti acara ini dengan baik sampai dengan selesai. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga untuk mengikuti acara ini. Mungkin itu saja sepatah dua patah kata dari saya selaku perwakilan dari kepala sekolah dan rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan dengan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Hasan yang telah memberikan sambutan. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai. Jadi kenapa dilakukannya kegiatan ini? Nah, tujuannya adalah satu, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Dan yang keempat, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial murid. Nah, Bapak dan Ibu, jadi ketika saya mendapatkan materi tentang budaya positif di sekolah, yang Kemendikbud inginkan berarti bukan hanya saya saja yang menerapkannya di kelas, tapi untuk seluruh guru juga bisa menerapkannya di kelas. Maka di hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang kita bisa mengubah praktek pembelajaran kita di dalam kelas sehingga kita sama-sama belajar, kita sama-sama membangun SD Muara Bakti 04 menjadi sekolah yang menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Jadi nggak hanya satu kelas saja yang menerapkan, tapi diharapkan semua kelas juga menerapkan sehingga terjadi perubahan di SDN Muara Bakti 04, seperti itu. Nah, apa saja yang harus kita bahas hari ini? Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi tentang segitiga restitusi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, ada pertanyaan yang harus dijawab Bapak dan Ibu guru. Pertanyaannya seperti ini. 1. Apakah Bapak dan Ibu guru setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan dijawab dulu Bapak dan Ibu. Siapakah yang bersedia untuk menjawab? 1, 2, dan 3 atau mau 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa? 1 setuju. 1 tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, nggak setuju. Kenapa kira-kira Bu Ade? Kenapa nggak setuju kalau hukuman itu dapat
untuk bisikan anak? Apa ya, kalau misalnya hukuman arahnya untuk mendisiplinkan anak itu bukan dengan cara memberikan hukum dan mendisiplinkan bukan tidak harus dengan hukuman. Oke. Sebagai dengan cara lain. Berarti hukuman itu nggak harus ya, kalau untuk bisikan anak itu nggak harus dengan hukuman. Ya. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman yang hal positif. Dia dikasih hukuman tapi positif, seperti ini membaca buku, membersihkan halaman. Kira-kira gimana? Bapak dan Ibu siapa yang punya? Kita kan diskusi nih, kira-kira gimana? Sangat setuju itu. Ya, sangat setuju. Ayo. Iya, sangat setuju. Bu Dana, kira-kira setuju apa enggak nomor 2? Sangat setuju. Sangat setuju, kenapa kira-kira? Karena di situ kan membaca dan menambah juga dia pengetahuan. Pengetahuan. Oh iya. Itu alasan. Berarti setuju karena halnya positif, buat menambah pengetahuan, untuk menambahkan disiplin gitu ya. Yang ketiga, memberi penghargaan. Penghargaan itu misalkan memberikan hadiah, memberikan pujian, itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa enggak? Pak Hasan? Ya, saya setuju dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, karena dengan memberikan penghargaan anak ini merasa bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu betul-betul sangat dihargai. Nah, dan bentuk penghargaan ini nggak mesti berbentuk benda, seperti pujian ataupun memberikan bintang. Biasanya kalau di kelas itu ya, memberikan bintang. Nah, itu adalah salah satu bentuk daripada penghargaan kita sebagai guru terhadap anak kita supaya lebih belajar itu lebih meningkatkan lagi. Oke, terima kasih Pak. Jadi memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, itu setuju ya. Kita memberikan penghargaan untuk memotivasi supaya anak lebih baik lagi atau melakukan sesuatu lagi. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita mulai bahas untuk pembahasan yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ada kegiatan dulu nih. Silakan Bapak dan Ibu bawa kertas sama pulpen kan ya? Kecil aja. Silakan tulis hal yang sangat berguna atau hal yang sangat disayangi, hal yang sangat Bapak Ibu itu menurut Bapak Ibu itu sangat ini pokoknya saya pengen banget ini. Silakan ditulis di kertas kemudian dikepalkan di tangan. Dan sekarang coba saya kan punya kepalanya. Bu Nani boleh pakai cara apapun, boleh merayu, boleh menguak, boleh menghardik, mengancam. Gimana caranya biar Pak Nur Hasan mau membuka kepalanya Pak Nur Hasan yang Bu Nani? Gimana caranya? Apakah Bu Nani punya cara yang sangat gitu? Apa punya rahasia Pak Nur Hasan? Kalau gue direbut, gue kayak nggak pede. Kalau gue ngerebut, gue pede. Ada semua ada dua. Nanti mau merayu gimana? Gimana caranya biar Pak Nur Hasan mau buka? Dia mau nggak? Buka pelan-pelan. Gimana ya? Ayo Pak Nur Hasan. Ayo Pak Nur Hasan buka lamanya. Apa perlu dilakukan dulu toh? Ojo dibanding-banding. Ayo. Ayo Pak Nur Hasan, saya minta. Ya, minta ambil. Bener ya? Ambil. Si Pak Budi enggak apa-apa. Boleh Pak. Ayo. Saya minta sesuatu yang ada di Pak Nur Hasan. Ya. Yang ini apa nih? Nah, makasih. Oh tidak semudah itu Ferguson. Ayolah, kita kerja sama. Ada yang bisa bantu Bu Nani? Bu Nani membantu makan. Siapa tahu Bu Nani bisa merayu. Ibunya merayu penginapan. Nah, minta mobil. Ini sama aja. Wih, ceritanya Bu Nani nyuap berarti ya. Langsung minta apa? Dikasih apa? Pak Nur Hasan kan orang yang baik ya. Ganteng, dermawan. Boleh nggak saya minta ini? Dulu, kita lihat dulu.
Dikasih. Apa hal berharga dari penugasan Bu Neni? Cincin emas murni 30 Wih, gram. langsung sah berarti cincin emas murni 30 gram. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ada yang ingin mencoba lagi? Bapak dan Ibu? Ayo, Dana keluar nanti. Boleh, Bu Nena mau donasi? Siapa yang mau donasi punya sesuatu yang berharga di tangannya? Bu Nena mau coba untuk membuka donasi gak? Apakah Bu Nasi akan ngasih apa enggak? Neng, bolehkah? Saya minta sesuatu dari Nasi. Wah, langsung dikasih. Oke. Terima kasih. Apa hal yang berharga dari Bu Nasi, Bu Nena? Keluarga. Oke, keluarga. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa sih kita melakukan hal seperti itu? Kayak tadi penjelasan, kenapa penjelasan memberikan alasan untuk memberikannya kepada Bu Nani, padahal itu sesuatu yang sangat berharga buat penjelasan. Kasihan. Kasihan. Ya saya paling memang nggak bisa kalau itu kan sesuatu yang paling disukai gitu kan. Jadi kalau memang kita kritik kasihan juga dia. Oke, berarti kasihan. Kalau Bu Nasi, kenapa Bu Nasi? Tapi Akhirnya memberikan. Oh, itu sama Bapak. Iya kan sama teman masa teman harus memaksa. Oke, karena sama teman, berarti sosial jiwanya tinggi sekali Bu Nasi. Nah, Bapak dan Ibu, itu adalah paradigma kita selama ini. Apa sesuatu yang kita punya, itu siapa yang punya kontrol untuk memberikan atau cukup kita aja? Siapa yang punya kontrol? Orang lain atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Kita mau ngasih, tergantung kita. Kita mau tutup juga nggak apa-apa. Kita nggak bisa menyalahkan orang yang tidak mau memberikan. Mungkin buatnya adalah itu sangat berharga. Ya. Kita juga nggak bisa meminta orang lain untuk memaksa kasihlah, itu kan teman kita. Nggak bisa begitu. Kalau memang itu berharga buat dia, ya berarti itu pilihannya dia. Nah, itu adalah paradigma teori kontrol. Jadi yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri. Sama kayak kita kepada anak. Jadi kita harus merubah paradigma teori kontrol. Tidak hanya guru yang bisa mengontrol siswa. Ingat, kontrol itu adalah diri sendiri yang bisa mengontrol. Yang pertama, paradigma yang harus dihapus adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi tidak akan bisa kalau siswa itu memang gak mau melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Berarti sebenarnya murid itu mengikuti kita mengontrol murid. Sebetulnya murid itu adalah mengizinkan dirinya untuk dikontrol, padahal dia punya kontrol dirinya sendiri seperti itu. Jadi kita harus berubah paradigma ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Setiap kita mengkritik seseorang, kita setiap mengkritik siswa, kita setiap membuat siswa itu merasa bersalah, tidak selalu menguatkan karakternya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol itu adalah identitas yang gagal ternyata. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka malah merasa kalau mereka itu adalah sesuatu yang ternyata saya jelek sekali ya di mata bu guru. Nah itu dia. Itu harus kita ubah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dalam bermanfaat. Penguatan positif artinya contohnya adalah bujukan atau misalkan pujian. Nah itu tidak semuanya efektif dan tidak semuanya bermanfaat. Mungkin bermanfaat dalam jangka waktu tertentu, misalkan hanya pada saat itu, tapi untuk jangka panjang itu belum tentu. Jadi belum tentu siswa itu menyadari sendiri untuk jangka yang lebih panjang. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau sudah dewasa ada saya berhak untuk mengatur kamu, ternyata bukan biasa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu
apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk waktu jangka yang panjang. Seperti aja kita memaksa siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Pada saat itu mereka membuang sampah pada tempatnya. Apakah kita punya garansi kalau di luar itu mereka akan membuang sampah pada tempatnya? Enggak juga kalau mereka tidak menyadarinya. Di sini hanya pemaksaan kita saja untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, berarti kita harus merubah paradigma yang tadinya stimulus respon. Stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama-sama kita. Itu harus dirubah menjadi kita itu harus memahami pandangan orang lain juga, karena orang lain juga punya pandangannya sendiri. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Buruk aja, pokoknya salah berarti dia. Nah, setiap sesuatu itu pasti punya tujuan. Itu yang harus kita rubah. Oh, dia kenapa seperti itu? Berarti ada tujuannya. Silakan digali dulu tujuannya apa. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu paradigma yang stimulus respon. Berarti sekarang harus kita rubah, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian pemaksaan ada pada suatu rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yang harus dilakukan sekarang. Kemudian modal berpikir menang atau kalah. Pasti kalau berpikir ya udahlah menang atau kalah. Sekarang kita berpikirnya harus ya menang gitu. Seperti itu. Nah, disiplin positif itu seperti apa? Disiplin positif menurut William Glasser itu, satu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Yang keempat, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi jangan samakan pandangan orang lain terhadap dunia sama dengan kita, karena orang lain memiliki pandangan yang berbeda. Jadi apakah disiplin itu memiliki arti belajar? Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ingat, sekarang paradigmanya adalah disiplin itu sesuatu yang orang lain lakukan untuk mendapatkan kepatuhan, supaya patuh aja. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, berarti dari dalam diri bukan dari luar. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar bukan dari dalam diri. Kalau kita butuh orang lain untuk memotivasi kita, maka sampai kapanpun kita akan berkegantungan dengan orang lain. Jadi motivasi itu harus dari dalam diri, yang baik itu dari internal. Nah, nilai-nilai kebajikan universalnya apa saja? Kalau menurut William Glasser itu tadi, setiap perilaku pasti punya tujuan. Jadi kalau ada siswa melakukan kesalahan, kita tanya dulu tujuannya memang apa sih dia melakukan itu. Terus yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan untuk saat ini, kita lebih kepada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bapak dan Ibu, apakah sudah memperkenalkan profil pelajar Pancasila kepada siswa? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan
gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu nanti bisa dikenalkan sama anak-anak. Ayo boleh dicobain semuanya. Ini yang dibantu nih. Berdasar anak mulia berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Jadi berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, baru bernalar kritis terakhir. Oke, coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pengajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu nanti akan dikenalkan kepada anak-anak. Jadi biar mereka juga punya penanaman dalam dirinya kalau mereka harus memiliki profil pelajar Pancasila. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan harus saling mendukung. Berarti bukan cuma hanya guru, kepala sekolah harus mendukung guru, guru juga harus mendukung kepala sekolah, sehingga terjadinya warga sekolah yang kolaboratif, sehingga membangun sekolah menjadi sekolah yang ramah anak dan mengubah profil pelajar Pancasila. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Amin. Nah, masuk ke pembahasan kedua tentang teori motivasi, hubungan, dan penghargaan restitusi. Untuk pembahasan yang pertama tentang disiplin positif, ada yang ingin ditanyakan nggak? Tadi yang tentang disiplin positif masih aman. Berarti sekarang kita masuk ke pembahasan kedua. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di akhir kali ya. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Biasanya ada 3 nih. Motivasi itu kan ada 2, eksternal sama internal. Nah, ada tahapannya, ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Biasanya orang yang memiliki motivasi seperti ini, pertanyaan dalam dirinya adalah apa yang akan terjadi kalau saya nggak ngelakuin? Apakah saya akan dihukum? Nah, seperti itu. Ini berarti motivasinya masih motivasi eksternal, masih dalam luar dirinya karena takut dihukum, berarti itu masih motivasi eksternal. Untuk tahapan yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Biasanya yang dipikirkan pada seseorang yang memiliki tahapan yang kedua ini adalah pertanyaannya dalam dirinya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa sih yang akan saya dapatkan? Berarti harus ada apa yang harus didapatkan dari dia. Nah, itu masih motivasi eksternal juga, masih dari luar karena dia masih mengharapkan sesuatu dari apa yang telah dikerjakan, berarti masih motivasi eksternal. Mana tahapan yang lebih bagus? Tahapan yang ketiga ini sudah masuk ke dalam motivasi internal, berarti sudah ada motivasi dalam dirinya, itu untuk menghargai diri sendiri. Biasanya orang yang berada pada motivasi internal memberikan pertanyaan pada dirinya, saya akan menjadi orang seperti apa sih bila saya melakukan itu? Jadi manfaatnya untuk dia. Dia tidak mengharapkan dari luar, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan apakah karena saya takut dihukum, tapi dia pengen saya akan jadi apa kalau saya nggak lakuin kayak gitu. Nah, itu sudah berarti masuk ke dalam tujuan disiplin positif. Berarti untuk saat ini Bapak dan Ibu kira-kira berada di tahapan yang mana? Motivasinya? Kalau untuk saya yang ketiga. Oke, Bapak sudah yang ketiga. Ya, dengan memilih motivasi internal itu akan lebih menyadari akan pentingnya suatu perubahan dalam diri kita demi masa depan. Ya. Itu seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Berarti tentang kesadaran diri akan perubahan atau peningkatan kompetensi.
Nah, Bapak dan Ibu, memang dari ketiga ini yang paling baik adalah motivasi internal yang tadi seperti saya bilang, karena kalau dari eksternal itu hanya mengharapkan dari orang lain saja. Iya, dari luar kita takut dihukum, kita mau dapat apa sih supaya dapat ujian, dapat penghargaan apa. Tapi yang paling bagus adalah saya ikut kayak gini karena saya mau diri saya lebih baik lagi. Berarti itu sudah masuk ke dalam motivasi internal. Seperti saat ini misalkan kita ngadain bimtek, buat apa sih? Saya dapat apa sih? Nah, kalau saya dapat apa sih berarti motivasinya masih motivasi eksternal. Tapi kalau motivasi internal, ya udah saya ikut karena saya juga pengen tahu tentang apa sih. Saya pengen pembelajaran saya berubah. Nah, berarti itu sudah masuk ke dalam motivasi internal yang kita sama-sama harapkan ini adalah tujuan kita bersama, motivasi internal. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah ya dari ketiga jenis motivasi tadi. Motivasi manakah yang paling banyak mendasari ini perilaku murid-murid kita? Kira-kira Bapak dan Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi kan ini saya tanya Bapak dan Ibu, kira-kira motivasi yang mana? Sekarang kalau pada murid-murid kita, biasanya anak-anak sudah sampai tahapan motivasi yang mana? Kalau di kelas 4, kalau saya kayaknya nih anak-anak itu masih pada tahapan yang eksternal. Kalau nggak satu yang kedua, dia nggak mau kotor karena mau ngedomelin. Nah, masih satu atau dua ya. Kalau misalnya dapat bercepat-cepat biar dapat ujian dari guru bapak guru atau ikut-ikutan. Berarti anak-anak kita harus dapat motivasi yang lebih dari dirinya sendiri. Gimana caranya kita membangun motivasi dirinya? Berarti kita mulai dari kesadarannya. Kita bangun dari kesadarannya sehingga dia meningkatkan motivasi internalnya yang ada dalam tubuhnya supaya keluar. Jadi dia itu akan melakukan seperti itu walaupun gak ada gurunya, dia juga akan melakukan seperti itu. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi kita masih ada PR nih. Anak-anak masih banyak motivasinya yang dari eksternal, berarti harus kita bangun. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Motivasi internal ya, nggak juga cuma terlepas dari perintah, tapi kalau nggak ada perintah dia juga mau karena untuk kebaikan dirinya sendiri. Berarti sudah motivasi internal. Nah, ini kan Ki Hajar Dewantara kita sudah kenal dari apa? Tuturi Handayani ya. Berarti harus kita terapkan juga nih dari berhamba pada anak. Maksudnya adalah kita itu pembelajaran yang berpusat pada siswa gitu, bukan lagi guru yang bergerak tapi siswa yang bergerak. Nah, Ki Hajar Dewantara juga pengen pembelajaran itu, merdeka itu artinya tidak hanya dari perintah tapi harus memerintah diri sendiri. Jadi si anak di sekolah kayak mau di rumah kayak hal yang positif dia lakuin, bukan hanya takut dengan gurunya seperti itu. Nah, terus restitusi. Udah pernah dengar? Kemarin. Oh, yang survei lingkungan ya? Yang survei lingkungan ada restitusi. Saya juga baru dengar pas saya ikut pendidikan nih. Restitusi saya nggak tahu tadi restitusi itu apa. Nah, restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita memperbaiki kesalahannya sehingga mereka akan kembali ke kelompoknya mereka dengan karakternya yang lebih kuat. Nah, lanjut ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mereka sendiri. Yang ditebalkan berarti sesuatu yang penting ya Bapak dan Ibu. Mereka harus bisa mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Kemudian restitusi juga membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri restitusi. 1. Bukan untuk menembus kesalahan tapi harus belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, cara yang
paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi apa sih bedanya hukuman, restitusi? Nah, konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi kita kasih pilihan ke anak. Seperti itu. Berarti kalau hukuman, biasanya kalau hukuman itu spontan. Anak terlambat, kamu lari ke lapangan. Spontan kita lakuin, berarti itu hukuman. Kalau konsekuensi berarti itu ketidaknyamanan siswa. Tapi kalau restitusi kita kasih pilihan, kamu terlambat. Kamu mau apa sekarang? Kamu tahu kamu harus ngapain? Nah itu berarti restitusi. Jadi anak berpikir apa sih bukan hukuman. Apa sih yang harus dia lakukan ketika dia melanggar sesuatu? Nah itu adalah restitusi. Kalau hukuman korban mendapatkan keadilan, berarti dia harus ketika dia melakukan ya dia harus bertanggung jawab, berarti itu hukuman. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Bisa korban ya, Pak. Kalau korban diabaikan nanti terus nih kalau hukuman peraturannya adalah biasa gitu. Peraturannya ini, berarti kamu harus kayak gini, itu hukuman. Kalau konsekuensi, kamu bisa gak ngelakuin itu? Nah biasanya gurunya ngomong kayak gitu. Kalau restitusi, kamu ya apa yang kamu yakini sekarang? Kamu boleh berbuat apa sekarang? Apa yang bisa kamu perbaiki? Nah berarti itu adalah restitusi. Kalau untuk anak, murid akan membenci peraturan. Jadi kalau kita kasih hukuman, dia akan membenci sama peraturan karena dia dihukum. Kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan karena konsekuensi ini adalah sesuatu yang netral. Jadi bisa aja dia jadi malah makin tidak menghargai peraturan karena dia abaikan kan dia enggak kita itu salah, itu benar, enggak seperti itu. Tapi kalau restitusi dia akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Itu adalah restitusi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi apa? Satu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ini langsung saja saya kasih ke contoh restitusi yang saya lakukan. Keyakinan biar siswa itu lebih tahu apa sih yang harus dia lakukan. Nah nanti kita bahas tentang keyakinan kelas. Menjalankan keyakinan itu dengan baik. Jadi menurut guru apa yang harus guru lakukan untuk mengejar kebenaran tersebut? Boleh dulu ibu kasih sebagai guru. Gimana kalau ibu minta tolong teman-teman yang bersedia untuk membantu dulu supaya dulu bisa meringankan
segitiga institusi adalah proses menciptakan relasi dari udah mulai punya bayangan ya, hukuman sama restitusi itu perbedaannya apa? Kalau restitusi itu tadi nanyain dulu, kamu kenapa ngelakuin itu? Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Nah itu dia. Coba sekarang Bapak dan Ibu sepakati, kalau tindakan guru seperti ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi siapa terlambat ke sekolah kita suruh tulis saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, Bu Nasi hukuman, mantap. Berarti langsung bisa ya membedakan. Ini hukuman berarti ya. Sepakat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman deh. Hukuman, mantap. Berarti hukuman ya. 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Apa dong dihukum oleh penghargaan itu? Menurut Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi sebetulnya pemberian hadiah pun itu bukan motivasi, itu adalah bukan disiplin positif maksudnya. Bukan disiplin positif karena itu motivasi eksternal. Dia melakukan itu hanya untuk diberi hadiah. Mungkin kalau tidak diberi hadiah, dia juga tidak dapat melakukannya. Jadi sebetulnya pemberian hadiah, pemberian pujian itu juga bukan motivasi. Tapi menurut Bapak Ibu, perlu gak sih kita memberikan penghargaan kepada siswa? Perlu juga ya. Menurut saya juga perlu. Kalau itu kan, iya itu kan apa ya, penghargaan berarti kita kan memberikan motivasi, kita memberikan apresiasi atas apa yang telah dia lakukan. Tapi mungkin baiknya ketika kita memberikan apresiasi atau pujian atau hadiah diimbangi dengan kata-kata, nanti kalau gak ada hadiah dari ibu, nanti kalau gak ada pujian, kamu juga harus tetap melakukannya ya. Nah berarti dilakukan seperti itu. Kalau menurut saya juga sama, penghargaan itu perlu buat siswa karena kan mereka juga sudah melakukan sesuatu yang baik gitu. Mungkin tidak kita saja memberikan pengertian kepada siswa. Nah, jadi menurut KON itu penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau untuk waktu itu doang boleh kita kasih pujian, boleh kasih kita penghargaan. Tapi untuk jangka waktu yang panjang tadi tidak baik menurut KON. Nah, penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan mengharapkan sesuatu. Jadi sesuatu itu ketika kita memberikan kepada seorang untuk melakukan sesuatu, kita harus terus-terusan memberikan itu. Nah, penghargaan juga bisa merusak hubungan ternyata. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak bersikap jujur kepada guru. Penghargaan juga menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Ternyata penghargaan juga mengurangi ketepatan. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat. Setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar. Dan sebagian yang lainnya hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Nah, untuk anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang nggak tepat ternyata. Dia mau buru-buru karena ingin mendapatkan permen yang disediakan oleh gurunya. Ternyata penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Kenapa? Karena ketika sedang praktek di sebuah surat kabar universitas, ini adalah penelitian ya. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama,
yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi ketika yang mendapatkan penghargaan itu merasa puas, dan yang tidak mendapatkan penghargaan itu malah mengembangkan dirinya supaya dia itu lebih baik lagi. Jadi penghargaan malah menurunkan kualitas. Penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Penghargaan juga bisa disebut dengan menghukum atau hukuman. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena mereka nggak bisa paling pertama. Nah itu juga sebenarnya tidak baik. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah salah satu hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun kita tidak mendapatkannya, berarti kita akan merasa seperti dihukum karena kita sudah mengharapkan penghargaan itu. Jadi yang lebih baik gimana sih? Yang baik itu berarti motivasi dalam dirinya yang tadi internal. Baik dulu supaya nggak bosan, Bapak dan Ibu, silakan saya akan menyambungkan dengan numerasi dan literasi. Saya akan menyambungkan dengan literasi dan numerasi. Bapak dan Ibu, tadi kan bawa kertas sama pulpen. Silakan tuliskan angka ataupun geometri apapun yang Bapak Ibu sukai. Boleh angka, misalkan angka 8, angka 5, angka 4, atau geometri dari segitiga, segi 4, terus lingkaran, angka. Buat belum? Boleh sih? Angka, boleh angka. Penularan? Angka. Berarti sudah ya? Nah, terus sekarang silakan dari angka tersebut gambarlah sebuah makhluk hidup. Gimana pun caranya, dari benda dari angka atau geometri numerasi bilangan atau geometri tersebut gambarlah sebuah makhluk hidup. Yang udah dulu ya berarti. Belum. Bu Nasi dulu tadi yang pertama. Bu Nasi bikin apa? Ayam dari atas 2. Ada ayam yang kayak gini Bu Nasi? Kok yakin ada ayam? Ada ayam yang kayak gini. Bedanya apa? Dari angka 4 jadi bikin apa ini? Ini sapi. Ada sapi yang kayak gini? Ada sapi yang kayak gini? Ada sapi yang kayak gitu ada? Budanya bikin apa? Angka 2 dan bebek. Ada bebek yang kayak gini tadi? Ada, nakal. Buatnya udah. Bilang Pak Ari mana sapi kalau punya badan udah? Apa tuh Pak? Hah? Angka 9 berarti jadi tanaman apa Pak? Pohon apa? Pohon mangga. Pohon mangga. Oke, pohon mangga ada yang kayak gitu Pak? Hah? Pohon mangga ada yang kayak gitu? Bentuknya? Ada, oke. Juga gitu baik. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang coba Bunasi tadi. Ayam, ada nggak ayam yang kayak gitu Bunasi? Ada makhluk hidup, ada yang kayak gitu. Sapi, Budana, ada nggak sapi yang bentuknya kayak gitu? Sapi yang nyasek turun itu. Nah, kegiatan ini kayak gimana sih Bapak dan Ibu? Kita bisa membebaskan siswa untuk apa sih yang kamu sukain? Tulis. Kamu harus gambar makhluk hidup dari yang kamu sukain, bisa. Tapi ketika kita ada yang bikin kayak gini. Ada Bu, kalau ada kan yakin ya. Oh, ada artinya kok udah ada berarti bagus nilainya berarti 90 misalkan gitu. Ketika sapi aja sapi kayak gini, nggak tahu. Kamu nggak yakin itu juga nggak yakin berarti. Berarti kalau kayak gitu, apa terserah bagus ini sapi. Berarti kan yakin banget kalau itu sapi ya. Nah nanti bisa dilakukan seperti itu. Terus gimana cara perbaikannya misalkan? Bu Dana tadi sapi itu ya. Bu Dana mau kira-kira ada sapi yang kayak gitu? Nggak tahu. Kalau biar dapat nilainya bagus, Bu Dana mau memperbaiki lagi lebih baik lagi? Mau? Mau. Nah berarti siapa yang sibuk untuk memperbaiki diri? Guru apa murid? Murid. Dia memperbaiki diri supaya dia mendapatkan yang lebih baik. Nah jadi nanti kalau untuk kayak misalkan remedial atau apapun,
Siapa yang sibuk? Bukan guru, ya murid. Murid yang mau nilainya bagus, murid yang harus membetulkan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus. Nah, Bapak Ibu sekalian saya berikan, karena numerasi sama literasi itu bukan hanya tanggung jawab guru kelas 5 ya. Numerasi sama literasi itu tanggung jawab kita bersama, karena anak bisa literasi kalau gurunya juga literat. Anak numerasi bisa numerasi kalau gurunya juga mengimplementasikan numerasi di setiap kegiatan pembelajaran. Jadi bukan hanya tanggung jawab dari guru. Pembahasan yang ketiga kita ngobrol belajar tentang keyakinan kelas. Tadi keyakinan kelas. Mengapa kita nggak bikin peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena kalau peraturan biasanya kita satu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak dan Ibu? Kenapa harus pakai helm? Menjaga keselamatan. Wih, menjaga keselamatan, bukan takut ditilang polisi. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kenapa? Menjaga kesehatan. Karena bukan murim. Pasti menjaga kesehatan kan ya? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya kedisiplinan. Berarti ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi apa bedanya keyakinan kelas sama peraturan kelas? Nah, tadi di kelas sama dulu saya menyinggung tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dari peraturan kelas yang kali kecil, jangan membawa sampah sembarangan, harap hadir 15 menit sebelum masuk, letakkan buku ke tempatnya lagi, itu peraturan. Dikembangkan di lebih umumnya lagi, itu adalah keyakinan kelas. Misalkan saling menghormati dan menghargai sesama teman, itu kan kalimat umum. Menghargai sama menghormatinya kayak gimana? Baru kita masukkan ke peraturan. Misalkan tidak boleh saling mengejek, atau jangan jangan membuli. Nah, itu kan maksudnya keyakinannya berarti saling menghargai. Nah, itu perbedaannya keyakinan kelas sama peraturan kelas. Keyakinan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang ini dalam tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, tertib, aktif dalam pembelajaran. Kiri apa kanan yang keyakinan? Keyakinan ini apa ini? Kiri, yakin? Keyakinan yakin? Sepakat semuanya? Yang keyakinan kelas itu adalah yang sebelah kanan. Tadi yang saya bilang keyakinan kelas itu adalah yang lebih umum. Kami dan guru murid saling menyayangi. Contohnya peraturannya di dalam berarti tidak boleh saling mengejek gitu. Kami dan murid yang sangat semangat belajar, peraturannya berarti harus menyelesaikan tugas tepat waktu. Berarti itu peraturannya. Kalau ini sudah masuk ke dalam peraturan atau kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, ini sudah masuk peraturan, berarti kesepakatan. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, berarti bisa masuk ke mana nih? Bisa masuk adalah kami murid yang disiplin. Nah, berarti kan bisa masuk ke situ kan? Berarti keyakinannya adalah disiplin di dalam kelas. Ini berarti kesepakatan, yang ini adalah keyakinan. Nah, bedanya seperti ini. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab berarti. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan kelasnya adalah menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersahabat. Sudah masuk ke pembahasan 4. Saya berikan contoh lagi yang tentang keyakinan kelas. Jadi saya bikin keyakinan kelas di kelas 4 dan yang diharapkan ini akan diterapkan juga di kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Membuat keyakinan kelas. Yang pertama saya menurut lagi idenya, apalagi kalau menjaga
menerapkannya. Jadi keyakinan kelas, habis keyakinan kelas kita bikin, misalkan tadi kan saling menghargai, terus kalau ada yang kayak gitu konsekuensinya apa kita bikin juga, dan mereka yang buat misalkan Bu itu aja Bu, konsekuensinya itu tidak boleh pulang sebelum tugasnya selesai misalkan gitu. Jadi pembahasan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia Bapak dan Ibu tahu ada 5. Kita itu butuh penguasaan, kita butuh kebebasan, kita butuh kesenangan, kita butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima, dan yang kelima adalah kita butuh rasa bertahan hidup. Maksudnya apa? Kalau butuh bertahan hidup itu adalah kita butuh misalnya kesehatan, rumah, makanan gitu. Kasih sayang maksudnya adalah kita itu butuh disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Kita juga sama, kita mau diterima karena kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kita juga butuh penguasaan, maksudnya adalah kita butuh pengakuan dan atas kemampuan kita. Kita juga butuh yang tadi apresiasi, siswa juga butuh diapresiasi, kita juga butuh diapresiasi. Karena ini adalah kebutuhan untuk menguatkan kita menjadi terampil atau menjadi kreatif kembali. Yang keempat, kita butuh kebebasan. Kebebasan akan kebutuhan pilihan kita. Contohnya kita butuh mandiri, kita bisa coba-coba hal yang kita mau. Dan yang terakhir, kita butuh kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, yaitu contohnya bermain, kita butuh tertawa, itu adalah kesenangan kita. Dan apapun itu, apapun hal yang kita sukai biasanya masuk ke kesenangan kita. Nah itu kita butuh. Nah kita juga jangan lupa kalau kita butuh, siswa juga butuh itu. 5 kebutuhan dasar yang siswa butuhkan. Apa aja tadi Bapak dan Ibu? 5 kebutuhan dasar. Kasih sayang, kesenangan, penguasaan, kebebasan, bertahan hidup. Ini juga kebutuhan dasar yang anak-anak kita mau, jadi jangan sampai kita lupakan. Yang terakhir, 5 posisi kontrol. Nah ini dia. Saya belajar ini, saya merasa tercengang. Jadi, ternyata saya begini ya. Jadi kayak kita ngaca sendiri. Nah Bapak dan Ibu, jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Mana yang harus mana yang terbaik yang harus kita miliki? Kita sebetulnya harusnya sebagai seorang manajer kepada siswa. Tapi sebelum jadi manajer, berarti kita harus menjadi teman dan pemantau dulu. Udah mahir banget nih jadi teman sama pemantau, baru bisa jadi manajer. Untuk sekarang Bapak dan Ibu, kita langsung lihat contohnya aja. Biasanya kalau hukum, guru langsung bilang, kamu kalau nggak ngelakuin itu awas ya, kayak gini ya. Nah itu berarti penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya kayak begini. Ibu tuh udah capek banget ya, kamu gak kasihan sama ibu. Biasanya kayak gitu. Berarti itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kalau menjadi teman, ayolah lakuin demi ibu. Ibu kan udah bantuin kamu kemarin. Itu adalah teman biasanya. Kalau pemantau, nanya dulu peraturannya apa yang udah kamu langgar. Berarti itu pemantau. Kalau manajer, apa sih yang kita yakini, apa sih yang harus kita perbaiki, nah itu berarti manajer. Coba sekarang Bapak dan Ibu, ada di posisi mana Bapak dan Ibu saat ini? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Saya sebelum belajar ini, saya sering banget ada di posisi ini, pembuat orang merasa bersalah. Saya tuh sering banget ngomong sama anak-anak, kamu gak kasihan sama orang tua kamu, udah beliin ini itu, udah capek kerja, kamunya belajarnya kayak gini. Sering banget saya begitu. Saya sebelum belajar ini, saya banyak di posisi pembuat orang merasa bersalah, dan di sini identitas gagal ternyata. Dari situ juga saya ngerasa, selama ini saya salah. Karena kan maksud saya gini, ketika saya mengungkapkan itu, saya ingin motivasinya keluar. Oh ibu saya kan gak boleh kayak gitu ya. Ibu saya udah capek-capek kerja ya, gitu kan. Ternyata itu gagal, itu salah. Kalau identitas berhasil atau sukses itu menjadi teman atau pemantau. Dan yang berhasil dari dalam diri itu malah yang
manajer. Nah sekarang Bapak dan Ibu bisa dilihat Bapak Ibu berada di posisi yang mana. Terus nanti sama-sama bisa kita perbaiki. Saya juga sama-sama belajar. Saya juga sekarang masih belum, kita kan nggak bisa ya harus kayak gini semuanya harus berubah, kan nggak bisa. By proses semuanya kan. Satu-satu apa yang harus kita benahi dulu, kita mau berubah yang mana, nah itu dia harus kita perbaiki. Tapi nanti lebih baiknya adalah kita bisa harus menjadi seorang manajer. Susah gak sih berubah? Pasti susah lah, kadang-kadang orang udah sering, kamu jangan kayak gitu, kamu udah tahu kayak gini, nah sering kayak gitu, makanya susah. Nah kita sama-sama pelan-pelan memperbaiki supaya kita menjadi seorang manajer yang baik. Kenapa sih kayak gitu tuh gak boleh? Ternyata Bapak Ibu, jadi begini, ketika kita membuat orang merasa bersalah, kamu kenapa kayak gitu, orang tua kamu udah capek-capek, kamu gak kasihan sama ibu, kamu gak kasihan sama bapak. Jadi nanti mental si anak ini akan berpikir gini, hah kok saya buruk banget sih, oh ternyata saya itu gak bermanfaat buat orang tua saya. Jadi dia malah berpikiran kayak gitu, jadi ternyata malah gak boleh, bukan untuk motivasi dia, ternyata malah oh ternyata saya buruk ya dari orang tua saya tuh gak bisa diandalkan dari orang tua saya. Jadinya dia merasa down lagi mentalnya. Jadi gak boleh seperti itu ternyata. Saya juga pas belajar kayak gini, ya ampun gak sering angkat bolak-balik kayaknya, ya ampun karena saya sering banget kayak gitu. Nah pernyataan misalkan saya kecewa sekali dengan kamu, ibu kecewa banget sama kamu, berarti itu membuat orang merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar dan ngelakuinnya salah dulu, ini salah, itu salah, berarti itu langsung posisinya ada di penghukum. Ayolah teman dan ibu bapak, berarti itu ada di teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Sudah masuk adalah pemantau. Tadi pemantau itu tahapan keempat dari tahapan yang lebih baik ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti sudah di tahapan manajer. Dia suruh siswa untuk memecahkan masalahnya sendiri, tanpa harus kita bantu, berarti di posisi manajer. Yang kelima, kamu selalu paling terakhir, kamu belakangan, kamu tuh ngobrol mulu, nah itu berarti menghukum. Jadi kita sama-sama belajar supaya nilai-nilai manajer itu bisa kita miliki, bisa nilai-nilai penghukum dan perasaan buat orang bersalah itu bisa kita buang, kita bisa menjadi sebetulnya juga menjadi teman. Kadang kan menjadi teman itu kadang-kadang tambah jadi nggak tahu batasan mana siswa mana murid, kadang kayak gitu. Nah makanya kalau kita sudah menjadi manajer, tahapan teman sama pemantau itu kita udah lihai banget. Kita harus tahu memposisikan siswa itu, kamu harus tahu posisinya mana teman, mana guru, mana waktunya untuk bercanda, mana waktunya untuk serius berarti. Nah yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Restitusi itu yang tadi saya lakukan sama Lana dulu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Contoh kata-katanya yaitu ketika dia berbuat salah, kita yakin dulu, kamu tuh gak apa-apa melakukan kesalahan. Ibu juga manusia, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kayak gitu, teman-teman kamu juga ada yang melakukan kayak gitu. Kita stabilkan dulu emosinya dia. Yang kedua, validasi kebutuhan. Tanyakan dulu apa sih kebutuhannya dia, apa sih kenapa sih dia ngelakuin kayak gitu. Kita harus tanya dulu alasannya. Terus kira-kira apa sih, ada gak sih cara efektif yang lain biar dia gak ngelakuin kayak gitu tuh? Ada gak selain dia misalkan berkata kotor karena dia diejek? Ada gak sih hal yang lain selain kamu berkata kotor? Nah misalkan kayak gitu. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas yang tadi udah kita buat. Kira-kira kamu mau jadi apa? Kamu ini gak keyakinan kelas yang udah kita buat. Kamu berarti harus ngelakuin apa nih? Karena kamu sudah melanggar. Kamu tahu kan kamu itu harus kayak gimana? Berarti itu menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi itu segitiga. Yang pertama menstabilkan identitas dulu, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya agar siswa itu terbiasa menyadari akan kesalahannya, bukan karena takut dihukum, tapi karena dia tahu kalau dia itu adalah salah. Nih, menstabilkan identitas bisa dengan kata-kata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau validasi kebutuhan bisa dilihat apa sih yang penting buat kamu. Kemudian apa sih kamu mau jadi apa? Kamu pasti punya alasan melakukannya kenapa. Nah itu lagi. Kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi kira-kira.
Terus keyakinannya, apa nilai yang kamu percaya, apa keyakinan kelas yang udah kita buat, kamu ingin jadi apa sih, kelas yang ideal itu, kelas yang kayak gimana, nah itu dia. Itu adalah keyakinan kelas. Selesai. Kira-kira refleksinya, hal apa yang sudah mengubah paradigma Bapak dan Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Kira-kira apa yang mengubah paradigma Bapak dan Ibu? Adakah yang mau mengungkapkan sepatah dua kata? Satu lagi tadi saya apa ya? Pembahasan dipersilakan. Ya, dari apa yang disampaikan tadi ada beberapa hal yang bisa kami terima dan cerna dalam tanda kutip untuk dijadikan sebagai satu tolak ukur, yaitu yang pertama yang berkaitan dengan cara penanganan ketika ada siswa yang melakukan sebuah kesalahan seperti itu. Kemudian introspeksi diri tentunya dari kami sebagai pengajar untuk memperbaiki hal-hal yang awalnya kita anggap itu adalah sebagai salah satu cara yang terbaik, namun setelah kita pahami dari penyampaian tadi ternyata itu salah atau lebih tepatnya kurang tepat ya. Kalau salah ya mungkin manusiawi, tapi yang jelas itu kurang tepat. Nah yang kemudian dengan sikap atau materi yang tadi sudah disampaikan itu menjadikan cerminan atau bahan-bahan yang akan kami lakukan pada saatnya kami menghadapi kegiatan KBM. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Hasan atas refleksi yang telah diberikan. Jadi Bapak dan Ibu, kita sama-sama mengubah kebiasaan kita menjadi sesuatu yang lebih baru lagi, yang lebih baik lagi. Karena kita mau bukan hanya guru penggerak yang bergerak, bukan hanya sekolah penggerak yang bisa bergerak, tapi kita pun semuanya bisa bergerak menjadi yang lebih baik lagi. Karena ada 3 jenis manusia. Yang pertama adalah satu, hanya memantau. Biarin aja deh dia di luar mau lihat mau jadi apa sih. Yang kedua yaitu menyerahkan. Ya udah kamu duluan aja yang ikut, saya nanti belakangan. Yang ketiga langsung mau bergerak menjadi yang lebih baik lagi. Nah Bapak dan Ibu tinggal pilih mau jadi yang mana. Seperti itu Bapak dan Ibu. Demikianlah bikin hari ini. Tapi sebelum itu saya akan mengirimkan link, bisa kita lakukan hasil dari yang kita. Oke, udah masuk ya. Kita mulai. Ini adalah pertanyaan dengan rentang waktu. Jadi apa yang udah kita bahas ini tinggal dijawab. Di situ ada pertanyaannya. Tinggal dijawab sesuai dengan jawaban yang Bapak dan Ibu mau bisa nyontek karena waktunya. Jadi sesuai dengan jawabannya. Oke, siap ya. Saya mulai nih. Enggak, saya jangan itu bawa sendiri. 3, 2, 1. Oke, true atau false? Benar apa salah? Murid atau anak-anak tersakiti adalah identitas hukuman. Benar apa salah? Kalau benar biru, kalau salah merah. Apa Pak? Identitas. Murid atau anak-anak tersakiti itu adalah hukuman. Kata-kata hukuman benar apa enggak? Salah itu ya? Salah yang merah, kalau biru itu benar. Silakan diklik masing-masing jawabannya. Kita lihat siapa yang benar. Oke, ranking pertama adalah penjelasan, yang kedua bundasi. Gua deh gak jauh, benar gak jawab. Oke, next ya. Siap. Yang kedua, ada satu pertanyaan. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek itu hukuman atau konsekuensi? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kedua yang tadi. Ada yang ketiga ya, next. Yang kedua tahu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kira-kira itu dampak dari
dampak dari konsekuensi? Akibat dari hukuman apa akibat dari konsekuensi kalau anak jadi menyembunyikan kesalahan? Sampai yang kayak langsung dua. Langsung buat jawaban mana? Waktunya habis. Gak ada kan? Dua salah, dua benar. Siapa yang benar? Oke, masih penjelasin pada hasil dari pertama. Buat dia belum berapa gitu. Lanjut. Yang keempat, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kira-kira hubungan atau konsekuensi? Iya, yang benar 3, yang salah 1 siapa yang salah kira-kira nih? Wih, Pak Nurhan saya masih berikin 1 tapi salah. Yang benar belum nyanyi, tapi bedanya masih yang kedua ya. Oke, let's go. Pertanyaan kelima, benar apa salah? Hadir 5 menit sebelum pelajaran itu adalah keyakinan kelas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran itu adalah keyakinan kelas. Betul apa salah? Ya. Nah, 5, 4, 3, 2. Berebut cepat. Ya, itu. Oke, 2 benar, 2 salah. Wih, ini benar nih ranking pertama. Berarti ya Allah, lanjut next ya. Pertanyaannya nih, menghormati orang lain adalah contoh keyakinan kelas, betul apa salah? Menghormati orang lain adalah contoh keyakinan kelas. Oke, semuanya betul, 3-3-nya betul ya. Yang pertama, Pak Nur Hasan main lagi. Bulan yang ketiga, bulan yang kedua. Oke, lanjut. Jangan berlari di kelas adalah contoh peraturan. Betul apa salah? Jangan berlari di kelas adalah contoh dari peraturan. Betul apa salah? Oke, jawabannya semuanya betul. Bu Nasi naik ke ranking pertama. Emang saya keluar? Ya Allah. 8 kedua lagi ya. Kalau kamu tidak lakukan, awas ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau pemahal. Awas ya. Wah, awas ya. Apaan sih? Nah, kalau kamu tidak melakukannya, Awas ya, awas ya. Ya. Satu merah, satu biru, satu kuning, siapa yang betul? Lanjut. Dua lagi, 9 sekarang. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu capek kali deh mengatakannya, ibu stres. Kira-kira apa? Memantau manajer, teman, atau orang merasa bersalah? Teman. Seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. teman, 3. Membuat orang merasa bersalah. Betul saya di. Benar, Bu Nasi masih dari pertama. Pertanyaan lagi ya, siap-siap. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kira-kira itu omongan siapa? Teman, pemantau, manajer, atau pemimpin? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Yang hijau, yang kuning, bener. Kenapa ini? Yang biru. Manajer ya, karena dia kamu dia manajer. Oke, kita lihat pemenangnya. Aduh, ding. Jangan dilempar tribunan minus yang juara 3. Lalu hasil juara 2. Yang pertama adalah Ibu Nasi. Hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.